Selamat pagi, Prof. Eli sudah masuk deh. Sudah, Bu. Ini mahasiswanya masih 104. Kita mulai ya, Bu ya? Sudah Iya, jam 9. sudah jam 9 Prof. pagi, Prof. Eli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Oke, sehat, Prof. Alhamdulillah, gimana Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, Prof. Terima kasih, Prof. Sudah berkenan pagi hari ini. Sama-sama, buat Tika, terima kasih juga. Ini kita mulai, Prof. Siap. Oke, sambil menunggu yang ini sudah 100 lebih mahasiswa. Silakan, Mas Alvin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen, sekalian serta teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruang virtual ini untuk mengikuti mata kuliah umum Conservation Education on Asian Community. Sebelumnya, kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Profesor Dr. Eli Mariha, MSI, selaku pemateri dalam agenda kuliah umum tentang peran sekolah dalam internalisasi nilai-nilai konservasi di sekolah. Pada pagi hari yang berbahagia ini, izinkan saya, Alvin Syagaf Ramadan, selaku Master of Ceremony, menyampaikan susunan acara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pembuka, lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi dengan tema peran sekolah dalam internalisasi nilai-nilai konservasi di sekolah oleh Profesor Dr. Eli Mariha, MSI, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum melangkah ke acara inti, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan, agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, marilah bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Eli Mariha, MSI. Kepada Profesor Dr. Eli Mariha, MSI, waktu dan ruang kami persilahkan. Sebelumnya, Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Profesor Dr. Eli Mariha, MSI. Profesor Dr. Eli Mariha, MSI, lahir di Bogor pada tanggal 25 bulan April tahun 1968. Sekarang menjadi pembina utama muda dan memiliki jabatan fungsional guru besar. Beliau sudah memiliki masa kerja selama 29 tahun dan sekarang berada di perguruan tinggi Universitas Pendidikan Indonesia. Riwayat pendidikan terakhir beliau yaitu beliau memasuki jenjang pendidikan S3 pada Universitas Padjadjaran di Departemen atau Prodi Ilmu Sosial, Sosiologi, dan Antropologi, dan beliau lulus pada tahun 2007. Untuk pendidikan dan pelatihannya sendiri, beliau pada tahun 2018 telah melakukan pelatihan Short Course Research for Gender Development, Perth, Australia, dan penyelenggaranya adalah Universitas Western Australia. Ini di saya yang hilang atau panitia yang hilang ya? Sepertinya ini Prof, MC-nya yang hilang. Iya, terima kasih Bu Asma. Iya.
Oh ya, hilang MC-nya Prof. Atau barangkali langsung aja barangkali ya Prof. Baik, Bu Asma. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Asma, Pak Fadli, Ibu Atika, kemudian di sini ada Pak Didi dan teman-teman yang tidak saya kelihatan ya, teman-teman dari Prodi Sosiologi Antropologi UNES, kemudian tadi ada Kang Rahmat. Selamat bergabung Kang Rahmat. Dan teman-teman lain dari dosen-dosen, baik dari UNES maupun di luar UNES. Kemudian yang saya banggakan para mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Ini saya lihat katanya dari nama-namanya ada dari Sosiologi Antropologi, kemudian dari Geografi, kemudian dari Ilmu Politik dan Ilmu Hukum ya. Kalau tidak salah seperti itu ya Bu Asma. Ada lagi dari sejarah dan ilmu sejarah juga ada. Dari ilmu sejarah, dari pariwisatanya ada yang bergabung enggak? Pariwisata kebetulan belum ada. Belum ada. Ya. Baik. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin share screen. Ada ya, Bu? Sudah munculkah? Sudah muncul, Prof. Ya, baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan oleh panitia, oleh teman-teman di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi untuk mengisi kegiatan pada pagi hari ini dalam rangka kuliah Eurasia Foundation ya. Sebagaimana diketahui oleh adik-adik mahasiswa ini, kuliah Eurasia ini kerjasama UNES dengan Eurasia Foundation. Ya. Ini perguruan tinggi yang keberapa ya di Indonesia yang menyelenggarakan kuliah ini, karena kegiatan kuliah ini dilaksanakan sejak tahun 2011. Kebetulan kami dari UPI di 2011, jadi sudah 10 tahun lebih. Dan insya Allah nanti menyusul teman-teman dari Universitas Negeri Jakarta juga akan menyelenggarakan kegiatan ini yang sebagai promotornya, koordinatornya itu ada Kang Rahmat Hidayat ya. Para mahasiswa yang saya banggakan, yang saya cintai, tadi saya diberikan temanya ini tentang nilai-nilai konservasi kalau tidak salah di sekolah ya. Tapi saya mengambil judulnya ini tentang Pacing Indonesia 5.0. Jadi sengaja judulnya adalah judul yang besar karena kata orang tua kalau nama itu adalah doa gitu ya. Jadi kalau judulnya besar, namanya besar, mudah-mudahan mengantarkan Indonesia nanti menjadi negara yang besar juga. Itu amin ya. Yang kedua, pada pagi hari ini mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala perkenannya kita bisa bersilaturahim di dunia maya di dalam kuliah online ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini saya akan paling tidak hanya berbicara 3 hal ya tentang bagaimana menghadapi Indonesia di masyarakat 5.0 gitu ya. Ini paling tidak ada 3 hal yang ingin saya bicarakan. Mengapa saya mengambil tema seperti itu? Kita akan berbicara di latar belakang, kemudian kita juga akan membahas kembali. Mungkin para mahasiswa sudah mendengar bahkan bosan tentang bagaimana masyarakat atau society 5.0. Kemudian ini yang berkaitan dengan pendidikan konservasi atau UNES sebagai universitas konservasi begitu ya di dalam culture school ya. Jadi kita akan bicara juga tentang indigenous knowledge system. Nah, para mahasiswa yang saya cintai, kita akan melihat latar belakang dulu bagaimana kondisi ya bagaimana cara menuju society 5.0 dengan tidak meninggalkan nilai-nilai tradisi, ini tema utamanya. Kita lihat juga latar belakangnya, kondisi objektif Indonesia.
Di sini ada teman-teman dari geografi, ada teman-teman dari sejarah, dari sosiologi antropologi, dari ilmu politik dan ilmu hukum. Kita sudah paham betul bagaimana kondisi objektif Indonesia, baik dari aspek geografi atau kewilayahan ya, aspek sosial politik maupun juga aspek kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya. Kita melihat dari sejak awal guru-guru kita seringkali mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya begitu ya. Padahal kata saya negara kaya tetapi harus koma tidak selesai di situ, karena kalau kita mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kaya dengan luas wilayah yang dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah penduduk yang sekarang lebih dari 250 juta, kemudian dengan kondisi iklim yang sangat baik, dengan memiliki zona waktu dan sebagainya, itu sebetulnya belum selesai. Jadi kaya manakala kita bisa mengelolanya dengan baik, kan begitu. Kemudian, dan ini juga kita berkaitan dengan kondisi objektif manusia Indonesia pada hari ini dan hari-hari sebelumnya, bahkan juga kita juga harus melihat kenyataan bahwa manusia Indonesia ini yang ada, yang seringkali orang juga mengatakan bahwa orang Indonesia itu orang yang ramah tamah, orang yang mempunyai budi pekerti yang halus dan sebagainya. Tetapi di sisi lain juga ada yang mengkritisi bahwa orang Indonesia ini adalah manusia Indonesia itu manusia yang instan, mudah menerabas dan lain sebagainya. Ini kondisi objektif yang harus kita lihat dan memang kenyataan di negara kita ini adalah beragam ya. Beragam baik dari aspek geografis maupun dari aspek suku, bangsa dan budaya. Nah, kemudian kondisi objektif lain tentu saja sebagai konsekuensi bahwa Indonesia adalah negara merdeka ya. Indonesia negara merdeka karena salah satu syarat menjadi negara merdeka itu di samping memiliki luas wilayah, memiliki wilayah penduduk dan pemerintahan yang berdaulat, Anda tahu itu semua, kita juga harus bekerja sama dan diakui kedaulatan kita itu oleh negara lain. Sebab itu sebagai negara merdeka Indonesia harus menjalin hubungan dengan negara lain, ya baik G2G maupun people to people maupun organisasi dengan organisasi internasional lainnya. Kemudian kondisi objektif Indonesia yang multikultur tadi, yang beragam tadi ya. Kemudian kita juga melihat di negara kita itu dari waktu ke waktu juga memiliki ada gejala-gejala sosial konflik ya, akan selalu ada itu pasti, baik hubungan antar manusia yang betul-betul multi etnis, multikultural di Indonesia maupun hubungan Indonesia dengan negara yang lain ya. Itu kalau di dalam sosiologi kan kita sudah tahu kalau kita interaksi sosial pasti ada yang asosiatif dan disosiatif. Nah, kita berharap tentu saja kita memiliki hubungan sosial yang positif ya, yang konstruktif. Dan gejala-gejala konflik ini di dalam proses interaksi sosial itu tidak hanya konflik lokal ya, tetapi juga regional maupun global. Apalagi Anda semua para mahasiswa sekarang sudah tahu bagaimana konflik di global ya antara Ukraina dengan Rusia. Ini adalah konsekuensi kalau kita hidup menjalin hubungan dengan orang lain akan muncul konflik juga. Nah, kemudian dalam hubungan antar negara atau antar warga negara atau antar suku, tentu memahami perbedaan latar belakang budaya ini penting kita lakukan supaya apa? Supaya kita tercapai kesepahaman budaya ya. Supaya kita mengerti bagaimana kebiasaan orang Jawa, bagaimana kita mengerti kebiasaan orang Sunda, orang Dayak, orang Minang dan lain sebagainya. Ini perlu sekali kita mencapai kesepahaman budaya. Tentu saja ketika kita berhubungan dengan budaya yang lain, tetap kita tidak meninggalkan keaslian dari masing-masing budaya kita, termasuk juga dari masing-masing keaslian negara kita. Nah, selanjutnya pokok bahasan kita yang pertama, kita akan melihat seringkali kita mendengar istilah Society 5.0 ya. Ini sebetulnya Society 5.0 ini
Ini adalah gagasan awalnya adalah muncul istilah ini adalah gagasan yang muncul di parlemen Jepang. Ini kalau kita di sosiologi ini dalam rangka mengatasi cultural lag gitu ya. Mengapa? Karena memang mau tidak mau sekarang ini di era digital ini kita dihadapkan kepada manusia-manusia dengan menghadapi teknologi yang super canggih gitu ya. Tapi di sisi lain mungkin manusianya juga belum siap menghadapi itu, sehingga kita terjadilah cultural lag kalau di dalam sosiologi itu. Nah, kita lihat sebenarnya apa sih Society 5.0 ini. Ini inti daripada Society 5.0 itu adalah konsep di mana masyarakat yang suatu konsep masyarakat ya yang berpusat pada manusia. Jadi kita kembali kepada human center dan berbasis teknologi. Jadi kalau para mahasiswa sudah belajar tentang perubahan sosial, nampaknya kita secanggih apapun teknologi kita sekarang ini ujungnya itu adalah kita kembali bagaimana berpusat pada manusia, human center. Jadi kalau dulu juga berpusat pada alam, pada manusianya, dan sekarang dengan kecanggihan teknologi dan lain sebagainya, kita di dalam Society 5.0 juga kembali lagi bagaimana masyarakat berpusat pada manusianya, pada human center, dan tetap berbasis kepada teknologi atau dalam menghadapi era teknologi ini. Nah, kemudian atau dengan istilah lain, ini ketika kita bicara masalah Society 5.0, ini tidak bisa terpisahkan dari konsep perubahan sosial yang seperti saya katakan tadi. Ini ada dinamika perubahan zaman itu akan selalu beriringan dengan tuntutan perubahan masyarakat atau sebaliknya. Sehingga dengan konsep Society 5.0 ini kita tidak berharap terjadinya cultural lag, terjadinya ketertinggalan manusia sebagai pencipta teknologi, tetapi pada akhirnya nanti kita dikuasai oleh teknologi begitu. Kemudian kita juga sudah mengenal ya bagaimana revolusi masyarakat ya. Kita sudah mengenal ada revolusi masyarakat itu ketika awal kita melihat bagaimana ada yang disebut dengan masyarakat pemburu. Nah, teman-teman di prodi pendidikan sejarah mungkin sudah mengenal betul bagaimana revolusi yang terjadi di masyarakat. Dari mulai revolusi yang pertama yaitu masyarakat apa yang kita kenal dengan masyarakat pemburu ya, itu masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam, yang mengandalkan segala sesuatu dari alam yang terjadi, yang ada di alam ini gitu ya. Kemudian ini masanya itu sejak kelahiran manusia, ini kita ada kenal dengan masa hunting society. Kemudian kita beranjak pada tahun 13.000 sebelum Masehi, kita juga mengenal ada masyarakat agraris ya, masyarakat agraris di mana semuanya itu juga kita melihat ada bagaimana pengembangan teknik irigasi di dalam pertanian dan seterusnya ini kepada masyarakat agraris. Kemudian barulah kita memasuki masyarakat industri itu kurang lebih di akhir abad ke-18. Jadi tahapan revolusi industri mungkin kita mengenal ada beberapa terminologi sih, ada beberapa pendapat, tetapi revolusi industri itu ada di akhir abad ke-18 gitu ya. Di sini kita kenal dengan industrial society, makanya nanti Anda mendengar dari berbagai diskusi itu dari mulai revolusi industri 1.0, 1.0 sampai revolusi industri 5.0 ya. Kemudian kira-kira di akhir abad di paruh kedua ya, ini paruh kedua abad ke-20 yang ini juga kita mengenal dengan information society yang mungkin ini sudah memasuki revolusi industri 4.0 ya atau 3.0 sampai 4.0 ini ya. Ini kita melihat sampai dengan dari mulai paruh kedua abad 20. Sekarang sedang kemudian di dalam abad sampai dengan sekarang abad 21 kita kenal dengan revolusi industri 4.0 tadi.
Kemudian kita dihadapkan revolusi industri ini kepada bagaimana menciptakan super smart society. Ya, nanti Anda tidak hanya 2 dimensi begini dengan saya berhadapan, mungkin nanti dengan teknologi metaverse dengan 3 dimensi tadi kita akan bertemu secara virtual seolah-olah kita berada dalam satu ruangan yang sama. Ketika saya misalnya datang ke UNES, misalnya seolah-olah saya berada di ruang kelas, bisa menyapa Bu Atika, bisa menyapa Mas Didi, bisa menyapa Ibu Asma dan lain-lain, berkomunikasi. Ini kita akan semakin terus ke sana ya dengan teknologi tiga dimensi tadi ya. Tetapi padahal saya masih tetap berada di Bandung dengan memakai daster misalnya, tetapi di dalam ini kita ada avatar kita sendiri. Dan seterusnya, ini saking kita menghadapi super smart society itu dengan basis digital. Oleh sebab itu bagaimana society 5.0 tadi kita kembalikan kepada tetap berbasis teknologi, tetapi nilai-nilai kemanusiaan tetap kita jaga, kita pelihara dengan baik begitu. Nah, ini tahapan revolusi industri sudah tidak perlu saya bahas lagi ya. Kita mengenal dari mulai 1.0 yang temuan mesin uap, 2.0 masalah penemuan produksi massal dan listrik, kemudian 3.0 ini dengan sistem IT dan mesin-mesin otomatis, dan sekarang adalah di sistem cyber dengan aktivitas manusia. Kita betul-betul sekarang ini berada di sistem cyber dalam aktivitas manusia, tetapi untunglah kita berada di era ini sehingga pandemi segera kita atasi dengan kita bisa belajar secara virtual seperti ini. Ya, ini tidak saya bahas. Nah, kemudian ketika kita bicara masalah society 5.0, ini ada elemen dasar yang kita ada ya, yang ada sebagai elemen dasar di masyarakat 5.0 ini, 5.0 ini tadi kita kembali lagi bahwa di dalam society 5.0 itu didefinisikan kita harus menjadi masyarakat yang cerdas, di mana ruang fisik dan ruang maya terintegrasi dengan sangat kuat. Dan tadi mungkin nanti akan ada avatar-avatar yang saya menjadi guru, menjadi dosen itu seolah-olah berkomunikasi langsung di dunia virtual begitu ya. Nah, ini kemudian ini memerlukan paling tidak ada 4 hal yang memerlukan ketika kita berada di Society 5.0. Yang pertama adalah kemampuan adaptasi atau adaptability ya. Ini kita harus punya kemampuan mengadaptasi ya terhadap perubahan-perubahan tersebut. Kita tidak bisa tinggal diam, tetapi kita harus siap beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini. Bagaimana mempersiapkan masyarakat bisa beradaptasi dengan ini. Kemudian ada ketangkasan ya, ketangkasan dalam menghadapi atau agility dalam menghadapi perubahan tantangan. Jadi kita juga harus tangkas, harus sigap bagaimana menghadapi tantangan-tantangan tersebut ya. Kemudian ini juga kita mobility ya, pergerakan massal itu yang lebih masif dan semakin pintar, itu dari hari ke hari ciri daripada society 5.0 itu seperti itu. Termasuk juga ada reactivity. Bagaimana cepat tanggap saat menghadapi perubahan dan tantangan. Masyarakat di era industri smart ini, di era smart digital ini, kita harus mempunyai kemampuan-kemampuan paling tidak 4 hal tadi, adaptability, agility, mobility, dan reactivity. Kemudian, nah sekarang bagaimana tantangan dalam, nanti mungkin kita lebih banyak diskusi ya. Sekarang bagaimana sih, apa sih tantangan dalam menyongsong Society 5.0 atau Indonesia 5.0 ini? Yang pertama, kita ini masih ada digital divide di Indonesia, itu masih cukup tinggi. Artinya kesenjangan digital di Indonesia itu cukup tinggi. Kalau saya bertanya kepada mahasiswa, apakah di era revolusi industri 4.0 ini kondisi Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, yang tadi kondisi real masyarakat Indonesia yang multikultur, multibahasa ya dalamnya ya, multi etnis, kemudian ada perbedaan secara geografis, ada perbedaan secara wilayah waktu dan sebagainya. Apakah revolusi industri 4.0 ini seluruh masyarakat Indonesia berada di dalam frekuensi yang sama? Begitu yang seringkali saya pertanyakan pada mahasiswa.
Ya, meskipun dunia mengatakan semua dunia ini berada di revolusi industri 4.0, ternyata kita semua manusia Indonesia ini khususnya tidak semua berada di era ini sebenarnya. Kenapa? Oleh sebab itu tadilah kata saya disebutkan bahwa ternyata kita masih terjadi cultural lag. Jadi kemampuan penerimaan budaya-budaya baru oleh masyarakat kita ini tidak sepenuhnya diterima dengan baik. Ya, kesenjangan atau digital divide di masyarakat Indonesia juga masih terasa cukup tinggi. Ini dirasakan ketika kita semua di dalam pandemi COVID ini dirasakan tidak semua orang bisa mengakses pembelajaran dengan baik. Ya, kenapa? Karena digital divide di Indonesia masih tinggi ini antara lain misalnya dari segi kepemilikan gadget saja. Tidak semua orang memiliki gadget atau smartphone. Ya, dan tidak semua orang yang memiliki smartphone itu bisa menggunakannya. Ya. Jadi kemampuannya, literasinya terhadap menggunakan smartphone juga tidak semua orang bisa. Kemudian juga dari segi infrastruktur. Dari segi infrastruktur juga tidak semua wilayah-wilayah di Indonesia itu terjangkau oleh internet. Karena ada daerah-daerah Indonesia yang juga tidak terjangkau internet. Belum lagi kesenjangan diakibatkan masalah ekonomi. Punya handphonenya, ada internetnya, tetapi tidak ada kuotanya. Karena memang keterbatasan memiliki kuota. Ya. Kemudian ada juga masalah lain. Ada internetnya, ada kuotanya, ada smartphone-nya atau ada laptopnya, tetapi tidak ada listriknya. Ya. Ini banyak, ini kita harus mengakui bahwa sampai hari ini meskipun pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin, kita masih ada digital divide di negara kita. Ya, alhamdulillah teman-teman yang ada di ruang Zoom ini, kita termasuk bagian yang beruntung karena kita dapat memiliki akses terhadap internet, akses terhadap berbagai pembelajaran yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang, gitu ya. Kemudian berkaitan dengan rendahnya kemampuan berpikir, ini juga harus dihadapkan kita pada kenyataan ya. Ini kita hasil survei atau hasil skor, bukan hasil survei, hasil penskoran dari PISA. PISA itu adalah program for international student assessment. Itu biasanya di anak-anak yang berusia 15 tahun rata-rata itu diberikan tes tentang kemampuan 3 hal ya, matematika, kemudian bahasa dan sains. Nah, sayang sekali dilihat dari skor PISA saja Indonesia masih berada pada level 2 dari 6 level. Artinya terkategori rendah, karena yang paling rendah itu adalah 1, kemudian 2, 3 semakin ke atas, semakin menuju 6 itu semakin tinggi. Bayangkan hasil PISA di tahun 2021 kemarin, 2018 dan 2021 ya, kita masih berada pada level 2. Artinya masih rendah kemampuan berpikir generasi muda Indonesia. Meskipun tentang skor PISA ini juga masih dikritisi oleh banyak orang dan beberapa orang masih menganggap ini bukan merupakan indikator, tapi bagi saya ini adalah salah satu indikator. PISA sendiri kan Anda semua para mahasiswa tahu ini adalah konsekuensi kita bergabung di masuk ke dalam negara OECD ya, yaitu Organization for Economic and Corporation and Development OECD. Jadi ini hasil pengukuran negara-negara yang bergabung di OECD gitu ya. Nah, mudah-mudahan sih dengan berbagai upaya yang dilakukan kementerian sekarang untuk meningkatkan skor PISA Indonesia ini, mudah-mudahan pada survei di 2022, kalau saya 3 tahunan ya, 2018 tambah 3 berarti 2021 ya. Nah, di survei berikutnya mudah-mudahan kita bisa menaikkan level dari 2 ya paling tidak ke 3 atau ke 4 begitu. Upaya yang dilakukan banyak sekali ya, ini yang oleh kementerian. Antara lain misalnya kalau kita di LPTK ya, UNES, UPI dan sebagainya sedang memperbaiki bagaimana proses pendidikan profesi guru yang bisa menghasilkan smart student. Jadi siswa-siswa yang pintar, yang cerdas.
itu digodok juga di antara lain di PPG, dan di samping juga ada kebijakan-kebijakan lain dari kementerian tentang bagaimana meningkatkan skor PISA ini. Kemudian konsekuensi yang tantangan yang ketiga, konsekuensi sekarang kita sudah berada di abad 21, ya sudah berada di abad 21 masuk ke dekade ketiga ya di tahun 2022 ini. Berarti masuk ke dekade ketiga, bahkan kalau untuk SDGs ini berarti kita menghadapi 7 tahunan lagi ya kalau tidak salah seperti ini. Nah, di dekade ketiga ini di dalam kehidupan abad 21 ini paling mencolok adalah kehidupan yang mengglobal ya. Mau tidak mau kita berada di dalam kehidupan ekonomi, budaya, sosial, dan politik yang memang secara global bisa kita lihat secara real time. Ya, kita sekarang tidak bisa tidak bisa menafikan bahwa teknologi informasi yang kita dapatkan dari mulai bangun tidur sampai tertidur lagi ada gitu ya. Sekarang itu betul-betul kita bisa tahu ya apa yang terjadi di belahan utara, di belahan selatan, timur, dan sebagainya. Kita bisa menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita korban perang di Ukraina bisa menyaksikan dalam hitungan waktu, hitungan detik, langsung kita saksikan. Nah, gitu. Jadi karena memang kita sedang berada di dalam kehidupan yang global, gitu ya. Tentu saja dengan kehidupan yang global ini banyak sekali faktor-faktor positif dan negatifnya. Nah, kemudian di tengah-tengah kehidupan yang global ini, nilai-nilai kehidupan berbangsa dapat berubah ya, menjadi nilai-nilai kehidupan yang didominasi oleh budaya materialistis. Nah, sekarang ini kritik terhadap teman-teman mahasiswa ataupun anak-anak Indonesia yang lahir di abad 21, kemudian yang lahir di tahun 2010 yang kita sebut dengan generasi alfa ini kritiknya salah satunya adalah kita generasi yang mager misalnya, malas gerak, bikin instan dan lain sebagainya. Ya, ini sehingga semua budaya ini kita didominasi oleh budaya materialistis yang nantinya kita seolah-olah, mohon maaf, mentuhankan teknologi misalnya, mentuhankan hal-hal yang memang dianggap instan tadi. Ini salah satu tantangan kita ya. Kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai kearifan lokal. Tentu nilai-nilai kearifan lokal tadi dengan budaya materialistis ini mudah sekali tergantikan dengan budaya global. Ya, kalau saya survei di Jawa Barat sendiri, berapa orang sih ya siswa kita yang paham betul terhadap seni tradisional Sunda. Gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan seni-seni dari Korea itu mereka sangat-sangat paham gitu ya. Nah ini lambat laun tentu saja nilai-nilai kearifan lokal kita pun akan tergantikan dengan nilai-nilai budaya global. Ini tantangan kita menyongsong society atau menghadapi atau berada di dalam society 5.0. Kemudian generasi muda Indonesia juga termasuk dalam generasi gadget ya. Generasi gadget itu yang saya lihat ya dari mulai anak-anak prasekolah itu handphone itu sudah merupakan mainan, sudah merupakan hal yang biasa yang mereka hadapi sehari-hari. Bahkan tidak sedikit, mohon maaf, pasangan-pasangan muda kita, ya anak-anak milenial yang menikah, yang mempunyai anak-anak generasi alfa itu menyerahkan pola asuhnya itu kepada gadget. Ya, di rumah makan saya lihat, saya perhatikan bahwa daripada anaknya nangis dan dia terganggu makannya, lebih baik handphonenya diberikan. Nah itulah bahwa kenyataannya kita, generasi muda kita, anak-anak kita dalam kategori gadget ya. Jadi betul-betul generasi yang tidak bisa lepas dari gadget. Ini tantangan. Nah, tadi saya kasih bold, ini tantangan yang lebih besar karena ini berkaitan dengan tema kita. Di sini yang saya kasih bold itu nilai-nilai kearifan lokal dapat dengan mudah tergantikan dengan budaya global. Nah, sebab itu di sini mungkin mudah-mudahan masuk ke dalam tema yang diberikan. Nah, tantangan yang lebih besar adalah bagaimana agar nilai-nilai kearifan lokal dapat terus eksis.
bahkan berkembang di tengah perubahan zaman. Ini adalah tantangan kita ya. Di dunia pendidikan, di sekolah, bagaimana melestarikan nilai-nilai kearifan lokal agar dapat terus eksis, bahkan bisa berkembang dengan perubahan zaman, bahkan bisa dari lokal menuju global begitu. Ini kita mengenal bagaimana sekarang kita Indonesia Indigenous Knowledge System, Porlab ini di Society 5.0. Jadi bagaimana IKS ini kita bisa hidup di era Society 5.0. Kita lihat bahwa ya kalau kita paling sederhana dengan Indigenous Knowledge System ini adalah kita artikan yang paling sederhana adalah nilai-nilai kearifan lokal saja ya. Jadi bagaimana IKS di Indonesia ini bangsa Indonesia ini memiliki nilai-nilai kearifan lokal ini yang luhur ya, di mana baik secara langsung atau tidak diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi ya. Nilai-nilai tersebut dapat disebut sebagai indigenous knowledge system yang secara tidak tertulis mengatur pola interaksi masyarakatnya. Jadi kita lihat bahwa di kita ini yang tadi kondisi real masyarakat Indonesia yang multikultur itu, bahwa di Indonesia pun sama, nilai-nilai kearifan lokal di semua bangsa, suku bangsa di Indonesia itu sangat banyak sekali. Hanya masalahnya tadi tantangan, memasuki era revolusi industri 4.0 ini dan memasuki globalisasi ini lambat laun jika nilai-nilai kearifan lokal itu tidak diwariskan, tidak diturunkan dari generasi ke generasi itu akan semakin hilang begitu ya. Jadi bagaimana Indonesia ini yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang luhur, baik secara langsung atau tidak diturunkan, atau secara langsung atau tidak ya, ini diturunkan secara turun-temurun dari generasi ini, bagaimana kita terus mewariskannya seperti itu ya. Sehingga ketika memasuki Society 5.0 yang tadi kita kembalikan bahwa Society 5.0 itu bagaimana kembali kepada manusia sebagai pemegang, pemilik kekuasaan teknologi agar tidak tergilas oleh teknologi. Nah, bagaimana sih IKS ini? Mengapa IKS itu penting dalam menghadapi masyarakat Society 5.0, 5.0? Yang pertama kita harus memiliki apa yang disebut dengan decision making ya. Di sini di dalam IKS itu memiliki nilai-nilai yang dapat digunakan ya sebagai batasan dalam mengambil keputusan terutama pada proses difusi inovasi. Jadi kita manusia sebagai pemegang kekuasaan teknologi, kita harus punya decision making, harus punya pengambilan keputusan sendiri. Inilah nilai-nilai ini yang dapat digunakan sebagai batasannya. Ini yang harus kita pergunakan untuk menjadi nilai-nilai inovasi gitu ya. Jadi kita harus punya decision making. Kita tentukan bahwa nilai-nilai kearifan lokal inilah yang bisa menghadapi nilai-nilai global yang sekiranya akan justru menggilas atau merusak nilai-nilai lokal itu. Kemudian juga kita berkaitan dengan Innovation Foundation. Ini IKS sejatinya juga harus dijadikan sebagai dasar inovasi dan teknologi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kebetulan saya mengajar mata kuliah Community Based Tourism, jadi bagaimana pariwisata berbasis masyarakat ini bisa melihat nilai-nilai kearifan lokal itu justru yang kita angkat menjadi nilai-nilai global. Misalnya ketika kita melihat bagaimana membangun desa wisata Panglipuran misalnya di Bali gitu ya. Desa wisata Panglipuran di Bali itu dia memiliki nilai-nilai kearifan lokal apa yang kita sebut dengan Trihita Karana. Nah, Trihita Karana itu ada misalnya kalau dalam Islam ya hablum minallah, hablum minannas dan hablum minal alam. Bagaimana hubungan terhadap manusia, hubungan terhadap Tuhan dan hubungan terhadap alam. Itu di dalam pengembangan desa Panglipuran di Bali itu nilai-nilai itu tidak lepas sampai turun-temurun sampai hari ini. Nah, tetapi tetap saja desa Panglipuran itu menjadi salah satu desa atau objek wisata yang dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana ini bisa dijadikan inovasi, termasuk juga kita menjadi dasar untuk teknologi yang berkelanjutan. Nah, ini global IKS itu sebagai global culture
ya. Pengembangan teknologi yang mempertahankan budaya lokal tidak menutup kemungkinan kebudayaan Indonesia dapat menjadi budaya global yang saya tadi contohkan. Sehingga Societal 5.0 ini kita harus mengedepankan manusia beserta kebudayaannya sebagai dasar pengembangan teknologi. Jadi kembali lagi mengedepankan manusia beserta kebudayaannya sebagai dasar pengembangan teknologi. Dengan kata lain, IKS itu harus dijadikan sebagai tolok ukur dalam penciptaan teknologi. Jadi kembali lagi bahwa teknologi diciptakan oleh manusia, maka teknologi itu jangan sampai menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan, justru harus berpegang kepada nilai-nilai kemanusiaan. Begitu. Nah, ada 4 hal utama, ya, 4 hal prinsip di dalam indigenous knowledge system, 4 pendekatan penting dari IKS ini. Yang pertama, bahwa pengetahuan dan kearifan lokal sebagai titik dasar pembangunan sosial ekonomi yang sesuai dengan budaya yang ada. Jadi kita ini harus melihat bagaimana kajian terhadap pengetahuan dan kearifan lokal ini menjadi titik dasar, ya, pembangunan sosial ekonomi yang sesuai dengan budaya yang ada. Ada beberapa daerah di Indonesia misalnya dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan, dia tidak mau misalnya menolak, ya, misalnya Alfamart, Indomaret, tetapi dia kembali bahwa harus ke menghidupkan warung-warung gitu, ya, menghidupkan pasar tradisional, tetapi tetap berbasis teknologi. Mereka diajarkan teknologi, tetapi tidak boleh ada dominasi dari salah satu perusahaan, misalnya. Itu ada kebijakan ini. Itu adalah kebijakan lokal yang untuk apa? Dalam rangka bagaimana kita masyarakat setempat itu bisa eksis berjualan tanpa misalnya didominasi oleh asing ataupun didominasi oleh orang-orang tertentu, begitu, ya. Nah, ini misalnya contoh ya seperti itu sebagai titik dasar. Kemudian yang kedua itu ada bottom up strategi, ya. Ini pembangunan dari masyarakat hingga ke tingkat regional dan regional. Jadi pembangunan itu harus berbasis kepada masyarakat. Dari awalnya dari masyarakat. Ya, saya juga mengajar mata kuliah community selain community based tourism. Jadi masyarakat berbasis pariwisata berbasis masyarakat. Juga saya mengajar mata kuliah yang memang bagaimana pengembangan masyarakatnya. Jadi idenya kita berharap semuanya berasal dari bawah, gitu, dari bottom up, gitu, ya. Ini bagaimana misalnya masyarakat tertentu ingin mengembangkan daerahnya berdasarkan. Jadi kalau misalnya kita mengembangkan, contoh saya yang paling mudah mengembangkan desa wisata tadi. Kalau kita ingin mempunyai desa wisata berbasis masyarakat itu, tentu yang tahu bagaimana mengembangkannya itu adalah masyarakat tersebut. Misalnya di desa ini adalah banyak bekas bahan galian, sehingga kalau dijadikan daerah wisata harusnya begini, gitu, ya, ditatanya. Yang tahu itu adalah masyarakat. Jadi itulah sebabnya maka pembangunan itu harus berasal dari masyarakat. Termasuk juga misalnya kalau misalnya di daerah itu biasa misalnya ada kalau ada tamu membunyikan kentongan, nah itu sebagai meskipun sekarang ada sistem alarm dan lain sebagainya, ketika masyarakat itu mau melestarikan itu sangat bagus, sehingga tahu kalau di daerah itu kedatangan tamu. Kalau sudah kedatangan tamu itu kan mereka siaga dalam arti seluas-luasnya, sehingga yang mengganggu nilai-nilai kearifan lokal itu mereka counter bersama, begitu, ya. Yaitu bottom up strategi. Kemudian juga kita ada applied oriented. Ini menempatkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat untuk sebagai umpan balik kepada masyarakat. Jadi kalau saya seringkali kepada mahasiswa-mahasiswa baik di S2 terutama di S3 dan juga riset-riset kita dosen, gitu, ya, bahwa yang paling penting dari hasil-hasil riset dosen itu bukan Scopus, itu bukan ujung dari sebuah riset, ya. Jadi apalagi kalau riset itu hanya sampai di rak-rak perpustakaan. Jadi ujung sebuah riset itu adalah bagaimana dia mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat itu. Jadi Scopus pun hanya hal perantara saja, hanya bukan sebagai titik akhir. Titik akhirnya adalah bagaimana hasil penelitian kita ini berguna untuk masyarakat dan menjadi umpan balik kepada masyarakat dan menjadikan stimulus
supaya masyarakat terlibat dari hasil-hasil riset kita ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, ini tentu saja pendekatannya adalah multidisipliner, ya, melibatkan multidisiplin ilmu dalam pemecahan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi kenapa sekarang Mas Menteri mengadakan program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini diharapkan agar mahasiswa itu tidak terkotak-kotak dalam satu disipliner. Jadi keterampilannya hanya menguasai satu bidang ilmu. Maka di dalam program MBKM ini sebetulnya supaya anak-anak kita, para mahasiswa itu bisa keluar dari zona nyamannya, kuliah-kuliah di prodi, tapi dia menimba ilmu dengan masuk ke prodi yang lain, baik di dalam kampusnya maupun di luar kampus, baik dalam disiplin ilmu yang sama maupun disiplin ilmu yang berbeda. Di samping itu juga kan mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan dengan 8 atau 9 program MBKM. Ya, untuk apa? Ini dalam rangka kita ketika pemecahan masalah itu persiapan, meskipun mempersiapkan mahasiswa. Karena masalah yang di masyarakat itu sangat kompleks. Tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu bidang ilmu saja. Tetapi harus memerlukan pendekatan dari berbagai bidang ilmu. Nah, sekarang ini sudah mulai bagaimana melibatkan multidisiplin dalam pemecahan sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi harus bahu-membahu, tidak hanya disiplin ilmu sosial, tetapi di situ ada ilmu-ilmu natural maupun ilmu-ilmu humaniora gitu. Kemudian jadi bagaimana sih kita ini harus hidup di Society 5.0 dengan tidak meninggalkan IKS. Nah, saya sangat mengapresiasi ya terhadap Universitas Negeri Semarang yang sudah mendeklar bahwa sebagai universitas konservasi. Ini sangat bagus sekali. Nah, sebagai universitas konservasi tentu saja juga nantinya mendukung bagaimana tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs ya. Saya sangat apresiasi sekali. Jadi bagaimana apakah kita ini bisa hidup tidak dalam era Society 5.0 tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai kehidupan lokal, nilai-nilai kearifan lokal atau tidak meninggalkan indigenous knowledge ya. Dan indigenous knowledge system. Ini kita ini ada 6 kemampuan dasar ya yang harus dimiliki dalam menyongsong Society 5.0. Yang pertama tadi literasi numerasi, literasi sains dan literasi informasi. Ya ini literasi numerasi itu tidak berarti memang tadi harus kita nilai PISA kita adalah harus tinggi, tetapi itu adalah sebagai salah satu cara saja. Nilai PISA kita tinggi, di angka sekarang masih angka 2, di angka 3 ada 4, itu nanti bahwa nanti numerasi kita di bidang berhitung, kemudian menjadi tinggi itu nanti dampaknya bukan hanya pada nilai sebenarnya, tetapi bagaimana mempersiapkan generasi kita yang memang cerdas terhadap kemampuan berhitung. Berhitung juga kalau ketika kita kaji lebih jauh, tidak hanya berhitung dalam arti berhitung, tetapi juga lebih kemampuan bagaimana dia nanti menganalisis secara proporsional apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Ya. Kemudian ada juga literasi sains. Ya. Nah, ketika kita sains seringkali juga seolah-olah sains itu adalah bidang eksakta saja. Sebetulnya ilmu-ilmu sosial juga ya sains. Jadi bagaimana kita melek terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni ipteks gitu ya. Jadi tentu saja inilah yang harus kita persiapkan di sekolah kita, di perguruan tinggi kita. Bagaimana bukan sekali lagi bahwa PISA itu hanyalah salah satu saja. Kita bisa mengembangkan literasi-literasi yang lain. Kemudian juga termasuk literasi informasi ya. Kita sekolah, perguruan tinggi bagaimana bisa meminimalisasi ya bahwa yang dibaca oleh kita itu atau adalah berita yang dibaca oleh kita itu adalah berita hoax. Jadi ada literasi numerasi, literasi sains, literasi informasi, kemudian selanjutnya ada literasi budaya ya. Kemudian ada literasi finansial dan literasi kewarganegaraan. Literasi budaya itu artinya bagaimana kita mengembangkan budaya kita tadi dari lokal ke global,
kemudian juga kita bisa menyaring budaya-budaya asing yang memang tidak sesuai dengan budaya-budaya lokal. Ya, itu tidak berarti kita harus jalan di tempat, tidak. Bisa saja kita tetap nilai-nilai kearifan lokal kita ini tetap kita harus pertahankan dengan tidak menutup adanya budaya asing, tetapi tentu budaya asing yang kita ini harus kita counter. Itulah sebabnya kita literat. Kita punya literasinya. Termasuk juga literasi finansial. Ya, ke sekarang ini di era serba insan tadi, kita juga harus mengajarkan kepada diri kita sendiri ya, siswa kita, mahasiswa itu bagaimana bisa literasi finansial sehingga kita bisa seimbang antara pendapatan dan pengeluaran, gitu ya. Jangan sampai misalnya teman-teman mahasiswa ini terjebak di dalam pinjaman online, gitu ya. Nah, ini jangan sampai, kita harus bisa meliterasi. Ini kemampuan kita hanya sampai di sini, kita jangan memaksakan, tetapi ketika kita ingin punya finansial lebih, bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan finansial kita dan seterusnya. Ya, termasuk juga literasi kewarganegaraan nih. Teman-teman ini belajar mata kuliah wajib kurikulum tentang pendidikan kewarganegaraan. Karena ketika kita bicara masalah kewarganegaraan sekarang ini, warga negara itu bukan hanya citizen sekarang ini, tetapi kita juga menjadi netizen ya. Kadang-kadang kita seperti dikotomi, ketika kita menjadi citizen kita bisa patuh, tetapi ketika kita menjadi netizen malah tidak patuh. Nah, literasi kewarganegaraan ini kita dimanapun berada, baik di dalam ruang publik, di dalam ruang dunia nyata maupun dunia maya, kita harus, tujuan kita adalah menjadi warga negara yang baik dan warga negara yang cerdas, itu ya. Saya pikir Anda sudah mendapat di dalam mata kuliah wajib kurikulum. Nah, sekarang bagaimana sih kita mengkombinasikan ya IKS tadi, Indigenous Knowledge System itu dengan Society 5.0. Nah, ini yang saya katakan, saya mengapresiasi UNES, bahwa UNES ini sudah menjadi conservation education. Ini adalah kunci. Kunci tadi menyeimbangkan ya, mengkombinasi bagaimana IKS dengan masyarakat 5.0 ini, salah satu kuncinya adalah konservasi education ya. Konservasi education ini adalah pendidikan konservasi, itu merupakan suatu proses di sini ya, pembelajaran yang dilakukan dengan sadar. Ya, dengan sadar dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendidik dan mengubah masyarakat agar dapat mengeksplorasi masalah lingkungan yang melibatkan pemecahan masalah konservasi dan mengambil tindakan untuk memperbaiki lingkungan di masa sekarang dan masa depan berdasarkan pengetahuan, komitmen, motivasi, keterampilan, dan nilai-nilai konversi. Kalau saya bicara masalah lingkungan, sebenarnya bicara masalah lingkungan bukan hanya lingkungan fisik saja, tetapi di dalamnya ada lingkungan sosial dan lingkungan budaya. Jadi disinilah pendidikan konservasi itu proses pembelajaran dilakukan secara sadar, ya. Kemudian dilakukan secara terus-menerus. Untuk apa? Untuk mendidik, mengubah masyarakat tadi ya. Sehingga betul-betul nantinya diharapkan bisa memperbaiki lingkungan. Baik sekarang maupun masa depan. Tentu saja dengan pengetahuan yang dimiliki, komitmen yang dimiliki, motivasi yang dimiliki, keterampilan yang dimiliki, serta nilai-nilai konservasi itu sendiri. Ini. Nah, jadi konservasi education itu merupakan kunci daripada tadi menggabungkan IKS dengan Society 5.0. Nah, selanjutnya pendidikan konservasi ini dapat dijadikan sebagai sarana penanaman kembali nilai-nilai kearifan lokal, ya. Yaitu apa? Penyadaran terhadap lingkungan. Di sini ya. Jadi pendidikan konservasi menekankan menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Sekali lagi, ketika kita mengatakan lingkungan, kalau saya ini adalah lingkungan fisik dan lingkungan non fisik gitu ya. Lingkungan fisik itu seperti lingkungan fisik, kemudian lingkungan sosial dan lingkungan budaya. Kemudian nilai-nilai konservasi
terdapat dalam IKS. Jadi nilai-nilai konservasi itu terdapat dalam IKS, ya. Kearifan lokal ini sejatinya memandang bahwa alam dan budaya merupakan aspek yang wajib diperhatikan dalam pembangunan. Jadi ketika kita akan melakukan pembangunan, aspek alam, aspek sosial dan budaya itu merupakan hal yang wajib, ya, di dalam sebuah proses pembangunan. Kemudian pendidikan konservasi itu juga misalnya pemerkokoh karakter bangsa. Ya, ini karakter bangsa yang tercermin pada setiap kebudayaan dengan mengenalkan kembali nilai-nilai kebudayaan di tengah era teknologi. Jadi pendidikan konservasi ini di dalamnya adalah juga memperkokoh karakter bangsa. Jadi harus memperkokoh bahwa ini budaya asli Indonesia yang memang harus terus dilestarikan, tapi juga bisa jadi ada juga yang memang tidak harus dilestarikan. Nanti mungkin kita harus diskusi lebih lanjut, ya. Kemudian ada sinergisasi perkembangan zaman dengan kebudayaan. Jadi peran sentral pendidikan konservasi ini dalam mengharmonisasi perkembangan zaman dengan kebudayaan ini menjadi tolok ukur gitu ya untuk pentingnya pendidikan konservasi. Jadi peran sentral pendidikan dalam mengharmonisasi perkembangan zaman dengan kebudayaan ini juga menjadi tolok ukur pentingnya pendidikan konservasi. Saya pikir tentang pendidikan konservasi beberapa minggu yang lalu kalau tidak salah Pak Dekan juga sudah menyampaikan. Jadi sekali lagi bahwa pendidikan konservasi itu dapat dijadikan sebagai sarana penanaman kembali nilai-nilai kearifan lokal. Kalau di kami di UPI pendidikan konservasi itu lebih menjurus kepada etnopedagogi. Jadi saya mengajar mata kuliah etnopedagogi itu bagaimana pendidikan berbasis kepada nilai-nilai etnis, pada nilai-nilai etnis yang di dalamnya juga adalah bagaimana pendidikan berbasis kepada nilai-nilai kearifan lokal. Nah, kemudian ini terakhir ya, upaya apa saja sih yang harus kita lakukan dalam hidup di era 5.0 ini atau Indonesia di era 5.0 ini? Yang pertama itu adalah mengkaji makna substantif dari nilai-nilai kearifan lokal. Jadi di dalam pendidikan konservasi itu kita harus mengkaji makna substansinya apa sih dari nilai-nilai kearifan lokal ini. Ini harus dikomunikasikan karena juga tidak semua anak-anak kita, mahasiswa itu ngerti betul apa sih maknanya. Misalnya kalau di Sunda gitu ya, kita ada pupuh gitu. Dari 17 pupuh itu masing-masing punya makna. Ini untuk memuji, ini untuk memarahi, pupuh ini dan sebagainya itu ada. Itu maknanya apa? Itu harus dijelaskan dalam rangka proses pewarisan budaya gitu ya. Kemudian yang kedua, kesadaran memberi dan menerima seluruh elemen bangsa yang majemuk, ya kita tadi karena kita bineka, karena kita majemuk, nah, kemudian menjadikan sebagai semangat nasionalisme yang kokoh. Jadi kita harus memberikan kesadaran mau memberi, inilah nilai kearifan lokal orang Sunda, inilah nilai kearifan lokal orang Jawa, kemudian menerima seluruh elemen bangsa dengan masing-masing nilai kearifan lokal ini tentu tujuannya adalah untuk merajut kebinekaan. Dan dari nilai-nilai kearifan lokal itu yang nanti menjadi nilai-nilai kebersamaan itu, ini juga justru ujungnya adalah sebagai semangat nasionalisme yang kokoh. Nah, kemudian dari hasil mengkaji makna, kemudian kesadaran memberi dan menerima dari seluruh elemen bangsa ini, kita berekonstruksi ulang gitu ya. Jadi hasil rekonstruksi tadi, hasil pengkajian kita dan kesadaran menggali semua aspek nilai-nilai kearifan lokal dari semua elemen bangsa itu kita konstruksi. Nah, hasil dari rekonstruksi ini perlu dibumikan dan disebarluaskan dalam seluruh masyarakat sehingga betul-betul menjadi identitas yang kokoh bangsa, bukan sebagai identitas suku saja atau masyarakat tertentu. Jadi nilai-nilai kearifan lokal dengan ini kemudian kita kaji, kemudian kita berikan pengertian pada seluruh elemen bangsa menjadi salah satu nilai kebersamaan gitu ya. Nah, di situ. Nah,
identitas yang kokoh inilah yang akan menjadi daya tolak dan daya tarik dalam era global. Jadi ketika kita mempunyai identitas lokal yang kemudian menjadi identitas nasional yang kokoh, itu akan menjadi daya tolak. Jadi kita bisa menolak hal-hal yang kiranya mengganggu nilai-nilai kita, nilai-nilai kebaikan yang kita miliki, dan sebaliknya juga bisa menjadi daya tarik. Apa tadi? Misalnya tadi ya, dengan kita mengekspos misalnya salah satu nilai kearifan lokal, tentu bukan untuk jadi tontonan ya, tapi menjadi tuntunan juga dalam sebuah kajian pariwisata. Misalnya tadi kita mengekspos nilai-nilai Trihita Karana, kemudian mengekspos bagaimana desa yang memang berbasis kepada pertanian, misalnya berbasis kepada budaya membatik dan sebagainya. Nah itu juga daya tarik gitu, daya tarik orang-orang datang ke Indonesia. Nah mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, nanti kita bisa diskusi, dan mohon izin kepada panitia, mungkin saya hanya dari waktunya 11 kurang 10, saya mohon izin karena jam 11 saya ada kegiatan lain. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Eli Malihah, MSI, atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat dan insightful. Untuk selanjutnya, kita akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada teman-teman semua yang masih penasaran, memiliki pertanyaan, atau ingin bertukar pikiran, dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand atau dapat juga menuliskannya pada room chat. Baik, sudah terlihat antusias dari teman-teman semua. Kesempatan pertama kami berikan kepada Anisha Ramadhani. Kepada Anisha, waktu dan tempat dipersilakan. Baik moderator, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya, Bu Prof, izin bertanya. Mengapa Society 4.0 dapat menjadi suatu konsep yang perlu dipertimbangkan untuk diaplikasikan di Indonesia yang telah berkembang sejauh ini, atau yang dikenal dengan revolusi industri 4.0. Apakah dengan kelemahan konsep society sendiri itu kan menjadi kecanduan, manusia menjadi malas. Hal tersebut menjadikan nilai-nilai kearifan lokal memudar dalam diri suatu anak-anak zaman sekarang. Bagaimana pendapat Prof untuk melestarikan tradisi yang ada di masyarakat supaya mengglobal gitu, Prof. Terima kasih. Mungkin ditampung dulu ya, Mas. Siapa tadi yang membawa acara? Mas Alvin. Oke, baik. Oke, untuk selanjutnya kepada Siti Khadijah, waktu dan tempat dipersilakan untuk bertanya. Ya, baik. Terima kasih Alvin atas kesempatannya. Sebelum bertanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Siti Khadijah dari Program Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Izin bertanya kepada Profesor Eli Malihah, dalam menghadapi era Society 5.0, dunia pendidikan sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di era Society 5.0. Terima kasih.
Baik, lalu yang selanjutnya terdapat Jazilatun Nafisa, waktu dan tempat dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih Alvin atas kesempatannya. Saya Jazilatun Nafisah dari Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, izin bertanya. Era Society 5.0 dalam dunia pendidikan menekankan pada pendidikan karakter, moral, dan keteladanan. Hal ini dikarenakan ilmu yang dimiliki dapat digantikan oleh teknologi, sedangkan penerapan soft skill maupun hard skill yang dimiliki setiap peserta didik tidak dapat digantikan oleh teknologi. Seperti yang tadi Prof. Eli sampaikan, bahwa generasi alpha ini termasuk malas dalam artian terlalu terbuai dengan adanya kemudahan teknologi. Hal ini akan mempengaruhi sikap dan perilaku anak tersebut. Seperti yang kita ketahui juga, Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030. Apakah Society 5.0 ini juga akan menjadi bonus atau justru ancaman dalam fenomena bonus demografi ke depan? Terima kasih, Prof. Ya, baik, terima kasih kembali. Mungkin 3 dulu ya, Mas Alvin. Oke, baik, Bu. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus-bagus dan juga membuat saya bingung untuk menjawabnya. Yang pertama tadi namanya saya belum tercatat, dari siapa ya? Anisha, Prof. Dari Anisha. Anisha dari jurusan apa? Dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Prof. Sosiologi Antropologi. Kemudian yang kedua, Siti Hodijah dari jurusan apa? Dari jurusan Sosiologi dan Antropologi. Kemudian Jazilatun juga dari Sosan ya? Pada kesempatan berikutnya mungkin dari jurusan yang lain. Baik, pertanyaannya seperti saya katakan tadi sangat bagus-bagus ya. Saya akan intinya saja. Jadi ketika kita tadi konsep yang saya sebutkan Society 5.0 itu kan sebenarnya kalau saya melihat itu adalah konsep juga yang melihat bagaimana kita bisa mengcounter mempersiapkan manusia 5.0 itu adalah untuk mengcounter era digital, era teknologi yang super canggih ya, super canggih, sehingga nanti kembali kepada Society 5.0 itu kembali kepada manusianya. Jadi manusia itu harus sebagai pengendali begitu. Nah, kalau manusia sebagai pengendali ya, tentu saja tadi ke pertanyaan berikutnya, di mana peran pendidikan? Nah, di sini peran pendidikan termasuk pendidikan konservasi. Nah, peran pendidikan di sinilah yang harus bisa menyeimbangkan manusia-manusia, terutama adalah para pelajar dan mahasiswa ini, bagaimana mengaripi teknologi tersebut. Jadi kalau saya lihat masyarakat society itu sebetulnya juga harus bisa mengaripi teknologi. Ya, jadi jangan sampai kita kebablasan dengan teknologi. Karena apa? Karena teknologi itu adalah kita yang membuatnya, manusia yang membuatnya. Kalau manusia yang membuatnya, tentu saja manusialah yang bisa mengendalikan. Ya, nah di situ. Kemudian tadi juga sudah disebutkan oleh Jazilatun bahwa ketika kita berada di era revolusi industri 4.0, yang tidak semua kehidupan kita itu di dalam dunia pendidikan itu bisa diselesaikan dengan teknologi. Betul sekali, saya sependapat. Bahwa teknologi itu harus kita sepakati adalah alat bantu. Ya, alat bantu untuk mempelajari proses pendidikan. Jadi jangan sampai nah inilah, makanya sekali guru SD misalnya juga harus mengajarkan siswa kita hafalan. Mengapa? Jangan sampai belum apa-apa dia googling, belum apa-apa googling. Jadi tidak melatih daya ingat di dalam memorinya. Ya, seperti itu. Itu harus dilakukan. Itu kembali kepada kearifan lokal. Orang misalnya nggak boleh hafalan. Kalau kata saya sekarang harus hafalan. Jadi harus kemampuan mengingat itu harus sekarang, karena anak-anak dengan mudah sebentar tanya ke Google, tanya ke Mbah Google. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi tetap. Nah, apalagi yang berkaitan dengan karakter, betul sekali apa yang dikatakan Jazilatun itu. Kalau tentang life skill ya, tentang karakter itu peran kita, peran sekolah, peran perguruan tinggi sangat tinggi ya untuk menghadapi era revolusi industri 4.0.
Ya, kalau saya mengartikan Society 5.0 itu adalah salah satu peran sekolah itu di sini. Bagaimana mengembalikan kepada manusianya, agar manusia itu tidak mudah dikendalikan oleh teknologi, tetapi teknologi berada di genggaman kita, bukan kita berada di genggaman teknologi. Nah, itu perlu sekali mengingatkan para pendidik, baik di sekolah maupun pendidikan informal di keluarga itu, mengingatkan kembali bahwa kita harus tadi bisa literasi terhadap informasi gitu ya. Dan satu hal, ini ketika zaman pandemi sekarang ini, ada kita di dalam proses pembelajaran kita bisa, kalau hanya transfer pengetahuan saja dengan teknologi seperti ini bisa, tapi kan saya tidak lihat ketika saya mengajar, apakah Mbak Jazilatun itu dia serius mendengarkan, jangan-jangan di bawahnya sambil main HP. Tapi kalau di kelas, ketika saya mengajar, kalau ada mahasiswa yang main HP dulu ya, boleh bawa HP ke kelas, tapi ketika dia main HP, game misalnya, saya bisa langsung tegur. Gitu ya. Bisa langsung tegur, bisa langsung memberikan nasihat dan lain sebagainya. Jadi betul sekali bahwa peran guru, peran sekolah, peran pendidikan itu sangat penting menciptakan, melahirkan anak-anak yang berakhlak, berkarakter baik. Mohon izin saya ada yang ada yang pijit bel sebentar saja, 1 menit. Ya, mohon izin saya lanjutkan ya. Nah, tapi ini salah satu dampak positif dari teknologi ya. Saya bisa mengajar sambil saya di rumah, kalau ada yang ketuk pintu saya buka. Tapi kalau saya sekarang sedang di Semarang, saya nggak mungkin bisa membuka pintu di rumah saya, begitu ya. Nah, jadi sehingga di dalam pendidikan konservasi ya, di dalam pendidikan nilai-nilai kearifan lokal tadi ini sebagai salah satu cara bagaimana kita mengcounter dampak negatif dari berkeberadaan kita di era revolusi industri 4.0 gitu ya. Masyarakat 5.0 itu artinya masyarakat, makanya kalau lihat numeriknya, angkanya kan masyarakatnya 5.0 kan, bukan 4.0 kan. Mengapa? Karena sebetulnya hakikatnya manusia itu harus bisa mengendalikan. Jadi yang menciptakan teknologi itu manusia di situ ya. Tapi silakan, ini salah satu paradigma saja, ada juga orang yang beranggapan lain. Nah, tadi pertanyaan berikutnya, apakah tadi Indonesia akan menghadapi bonus demografi di tahun 2045. Apakah tahun 2045 dengan kemungkinan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia semakin banyak, karena kita lihat era sekarang ini setiap kemungkinan tahun depan itu ada berapa juta gitu yang lahir generasi apa, setiap tahunnya meningkat terus meningkat, sehingga tahun 2045 kemungkinan kita akan mendapat kebanjiran kebanjiran penduduk gitu ya, makanya disebut dengan bonus demografi. Nah, kata-kata bonus itu kan bisa juga malah menjadi bencana, malah menjadi beban. Ya, bonus demografi itu, kelebihan jumlah penduduk itu bisa menjadi bencana demografi. Manakala apa? Ya, manakala penduduk kita ini tidak dipersiapkan sedemikian rupa untuk hidup di tengah revolusi industri sekarang. Ya, bisa jadi tadi kalau tidak ini bisa menjadi orang-orang yang malas dan sebagainya, akhirnya menjadi beban pembangunan, bukan menjadi bonus gitu. Ya.
Jadi kalau misalnya kita biarkan mahasiswa-mahasiswa kita atau peserta-peserta kita ini yang semakin hari jumlah penduduk kita ini semakin banyak, kemudian tidak terdidik dengan baik, nantinya malah akan menjadi beban. Makanya sekarang ini klaim dari Kementerian Pendidikan Nasional dengan MBKM itu salah satunya mempersiapkan manusia-manusia, mahasiswa-mahasiswa itu tidak menjadi job seeker gitu ya, tidak menjadi pencari pekerjaan, tetapi diharapkan bisa menjadi job creator, ya, menjadi manusia-manusia yang menciptakan lapangan-lapangan kerja, begitu ya. Jadi apakah bisa juga gitu era revolusi industri 4.0 itu, itu menjadi beban demografi nantinya, beban teknologi? Tentu saja bisa. Jadi kembali lagi kendalinya ada kepada manusia. Mungkin itu ya, saya secara gambaran umum, karena kita tidak bisa diskusi secara langsung, saya kembalikan lagi ke MC, silakan ke Mas Alvin. Mudah-mudahan terjawab. Kembalikan dulu kepada penanyanya ya, kepada Anissa, saya apresiasi ya, kepada Siti Khadijah, kepada Jajilatun yang sudah bertanya. Saya senang kalau ketika saya menjadi pemateri banyak perempuan-perempuan yang bertanya, nggak diem aja. Ya, jadi kemajuan, salah satu kemajuannya itu adalah gender equality, begitu ya. Silakan Mas Alvin. Baik, terima kasih Bu. Apakah jawaban dari Ibu Eli sudah menjawab pertanyaan dari penanya? Apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan? Sudah cukup, moderator. Terima kasih Bu Eli atas jawabannya. Enggak, sama-sama Mbak Anissa. Terima kasih, Prof. Terima kasih Bu Eli atas jawabannya. Terima kasih kembali Mbak Siti. Baik Bu, untuk selanjutnya kita akan mengambil pertanyaan dari kolom chat. Di sini terdapat pertanyaan dari Adinda Rizky Awalia dan juga Anissa Nadia Pramesti yang pertanyaannya agak-agak mirip, yaitu bagaimana peran pendidikan pada era Society 5.0 dalam memperbaiki permasalahan kemerosotan moral yang terjadi pada remaja karena diperdaya oleh adanya teknologi, di mana mereka belum mampu menggunakan teknologi secara bijak. Sedangkan kita tahu bahwa generasi pemuda sekarang sedang dipersiapkan untuk bisa menjadi generasi emas 2045. Ya. Oke. Lalu selanjutnya terdapat pertanyaan lagi dari Nur Hanisa. Bagaimana pandangan dan solusi menurut Prof yang bisa dilakukan untuk kita dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, jikalau bahkan kita sendiri mungkin tidak sadar telah menjadi aktor yang menghambat Indonesia dalam menghadapi dunia 5.0 berkaitan dengan kearifan lokal. Dan yang terakhir, terdapat pertanyaan dari Bunga Aprilia, yaitu apa efek samping adanya metaverse yang sangat berpengaruh dalam pendidikan dan bagaimana tanggapan profesor dalam hal tersebut? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus juga ya, dari Risti, dari Hadisa. Yang terakhir dari siapa, Mas Alvin? Dari Bunga Aprilia. Ya? Dari Bunga Aprilia. Bunga. Ya, jadi sekarang perempuan lagi yang bertanya ya. Ya, tadi terkait dengan peran pendidikan dalam rangka apa ya, mengatasi kemerosotan moral ya, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang kembali ke jalan yang lurus begitu ya, karena apalagi kita akan menghadapi Indonesia Emas di 2045 ya. Jadi tadi juga sudah saya sebutkan, ini saya sependapat bahwa sepenuhnya pendidikan itu tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada teknologi, ya. Makanya di dalam masa pandemi saja, ini kan masa darurat sebetulnya ya. Ini exit strategi sebetulnya pembelajaran lewat Zoom ini,
Karena kalau kita sepenuhnya pembelajaran lewat teknologi, itu akan kita temukan apa yang disebut dengan lost learning ya, ada hal-hal yang lost di dalam pembelajaran. Makanya nanti setelah pandemi selesai, mudah-mudahan kembali ke hal yang normal, walaupun tidak akan normal, ke new normal baru ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita bisa kembali offline, tetapi dengan tidak menutup berbasis teknologi. Karena mesin-mesin percepatan pencarian sumber-sumber ilmu pengetahuan dan teknologi itu bisa kita cari di internet begitu ya. Jadi kalaupun kita terpaksa ya, dalam tanda petik, bukan terpaksa, pembelajaran berbasis online itu mungkin kita apa yang disebut dengan hybrid learning. Jadi satu sisi mahasiswa belajar secara online, sisi lain juga bisa secara offline tetapi hybrid gitu ya. Jadi memadukan antara pembelajaran online dan offline karena tadi apa? Karena tadi ada hal-hal yang lost kalau kita hanya mengandalkan secara online. Ya, paling tidak mungkin sekarang kelihatan Mas Rifki misalnya ya, Mas Alvin misalnya, ke atas memakai batik, bisa jadi ke bawahnya itu pakai celana pendek, kan tidak terlihat. Tapi kalau belajar secara langsung kan kita bisa lihat, bisa menegur langsung. Mas Alvin jangan seperti ini. Jadi harus ada blended. Jadi hal-hal tertentu kita serahkan kepada teknologi, hal-hal lain kita belajar secara offline. Nah itu ya. Namun kemarin ketika saya melakukan survei, ya nampaknya maaf ya, mahasiswa kita udah suka belajar seperti ini. Suruh kembali ke kampus agak-agak susah juga ini, ya. Udah enak di rumah sambil makan dan lain sebagainya. Nah ini kita harus perlu gerakan kesadaran bersama. Back to kampus gitu, kembali ke kampus. Mudah-mudahan pandeminya selesai, ya berkurang gitu ya. Kembali ke kampus dengan protokol kesehatan yang baik, yang ketat. Nah, agar apa? Agar kita apalagi orang-orang sosial, tapi interaksi sosialnya sangat terhambat. Nah, ini yang kita sebut dengan lost learning di situ, ya. Karena kita tidak bisa mendidik karakter itu hanya dengan pembelajaran online seperti ini. Meskipun begitu, kalau saya belajar online, saya juga sapa satu-satu mahasiswa. Kalau tidak disapa nanti mahasiswa jangan-jangan tertidur gitu. Jadi haruslah dosen guru itu memiliki media dan strategi yang memang walaupun online kita paling tidak menyapa mahasiswa itu serasa ada gitu, serasa kuliah. Tidak hanya offline terus, dosennya offline, mahasiswanya offline. Ini seperti di dunia aneh tapi nyata gitu, hanya suaranya saja. Nah itu ya. Jadi pendidikan itu sangat penting ya. Jadi peran pendidikan itu sangat penting, langsung berhadapan langsung, dan kalau terjadi hal-hal yang tadi kalau gurunya hadir, orang tuanya hadir ya di sekolah, misalnya orang tua maksudnya guru atau dosen, itu paling tidak akan melihat bagaimana perkembangan siswa atau mahasiswa kita gitu ya. Jadi penting hadir di kelas sehingga menghilangkan atau meminimalisasi kemerosotan moral. Di samping itu tentu saja tadi mahasiswa kita ajak kembali mengarifi nilai-nilai kearifan lokal, kemudian juga merekonstruksi ulang bagaimana pentingnya nilai-nilai kearifan lokal yang kita miliki, yang harus bisa menjadi nilai global gitu. Artinya kita bisa menangkal nilai-nilai global yang negatif, tetapi kita juga nilai-nilai lokal kita bagus tadi sebagai daya tarik untuk orang lain melihat ke kita begitu ya. Tuh saya pikir untuk Kristi dan Hanisa sudah terjawab. Kalau menurut Bunga tadi di alam metaverse, di dunia metaverse bagaimana sih efek sampingnya? Ya sama juga metaverse, apalagi ini lebih canggih lagi karena kita 3 dimensi. Tiba-tiba saya berimajinasi masuk ke ruang-ruang kelas Anda, tiba-tiba ada di ruang kelas, tapi semuanya melalui dunia imajiner gitu, dunia virtual, maksud saya dunia virtual. Bagaimana meminimalisasinya? Itu kembali lagi kita kepada manusia kita, peran kita sebagai orang dewasa ya, mahasiswa itu kan orang dewasa, guru dan dosen itu sangat tinggi, harus dikasih tahu dampak-dampak negatifnya. Jadi orang tua yang baik, guru yang baik, pendidik yang baik itu bukan saja mempersiapkan anak untuk sukses di dalam
era teknologi ini, tetapi juga mempersiapkan anak untuk bagaimana kalau gagal. Nah, jadi kalau gagal itu apa yang harus dilakukan? Nah, itu juga ya. Nah, seperti itu. Jadi ini tentu saja pengetahuan, kembali lagi ke pengetahuan sejak awal kita beritahu ini dampak negatifnya manakala kita berada di era teknologi yang support smart teknologi tadi, support smart society. Ini dampaknya. Nah, kita harus melihat seperti itu. Jadi sejak awal kita perhatikan, kita berikan kepada siswa kita, mahasiswa kita bahwa dampak negatifnya adalah seperti ini. Saya kira kalau kita sudah tahu misalnya ini negatif loh, jalan ini berlubang, jangan ke sana, ini tidak akan terjerumus. Tapi kalau kita tidak pernah memberitahu kalau di situ ada lubang, nah kita nanti akan terjerumus. Nah seperti itu ya, Bunga, mungkin normatif ya, tetapi jadi bahan renungan kita bersama. Saya kembalikan lagi kepada Mas Alvin, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Untuk teman-teman yang sudah dijawab, apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Profesor? Mudah-mudahan tidak puas ya, biar bertanya lagi ke para dosennya. Bertanya lagi sama teman-teman yang lain, mengkaji lagi apa yang sudah saya sampaikan begitu. Ya, silakan Mas Alvin. Baik, untuk sesi tanya jawab untuk sekarang dicukupkan dulu ya, karena ya sudah mencapai batas waktunya. Bagi yang pertanyaannya belum terjawab, mohon maaf. Dan baik, tidak terasa akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Demikianlah acara kuliah umum Conservation Education on Asian Community. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua yang telah menyimak dan memperhatikan materi yang telah dibawakan oleh Profesor Dr. Eli Malihah, MSI dengan baik. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Profesor Dr. Eli Malihah, MSI atas ilmu yang bermanfaatnya. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suaranya hilang. Mute Mas, mute. Akhir kata, saya Alvin Syagab Ramadan sebagai MC, pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.